BPU PKI. Pada 1944, kedudukan tentara Jepang di medan Perang Pasifik makin terdesak. Di berbagai medan pertempuran, Jepang menderita kekalahan. Ditambah dengan timbulnya pemberontakan oleh rakyat Indonesia, maka kedudukan Jepang semakin terjepit. Pertahanan Jepang sudah rapuh dan bayangan kekalahan sudah semakin nyata. Namun Jepang masih berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan di kemudian hari. Pada 1 Maret 1945, pemerintah Jepang di Jawa dipimpin oleh Saiko Shikikan Kumakichi Harada membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPU PKI yang dalam bahasa Jepangnya disebut Dokuriju Jumbi Kosakai. Yang diangkat sebagai ketua BPU PKI ialah Rajiman Widyo Diningrat. Ia dibantu oleh 2 ketua muda, yaitu seorang Jepang, Suchakon Chirebon, dan R.P. Suroso. Ia diangkat pula sebagai kepala sekretariat BPU PKI dibantu oleh Toyohiko Masuda dan Mr. Age Prigadigo. Anggotanya 60 orang ditambah 7 orang Jepang tanpa hak suara. Dalam kesempatan itu, Insinyur Soekarno tidak menjadi ketua karena ia ingin lebih aktif dalam berbagai diskusi. Pelantikan anggota-anggota BPU PKI dilakukan pada tanggal 2 Mei 1945, bertepatan dengan hari ulang tahun Raja Jepang, Tenno Heika. Pelantikan itu dihadiri oleh 2 pembesar Jepang, yaitu Jenderal Itagaki dan Jenderal Yekiro Nachano. Pada peresmian itu, bendera merah putih dikibarkan di samping bendera Hinomaru. Tugas pokok BPU PKI adalah melakukan penyelidikan terhadap usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, BPU PKI telah membentuk beberapa panitia kerja, yakni yang pertama, panitia perumus terdiri atas orang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Tugasnya merumuskan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. 2. Panitia perancang Undang-Undang Dasar diketuai oleh Insinyur Soekarno. Dari sini dibentuk lagi panitia kecil yang diketuai oleh Prof. Soepomo. Yang ketiga, panitia ekonomi dan keuangan diketuai oleh Dr. Muhammad Hatta. 4. Panitia pembela tanah air diketuai oleh Abikusno Cokro Suyoso. Masa sidang pertama. Setelah panitia terbentuk, BPU PKI segera mengadakan bersidang yang akan dilaksanakan dalam 2 tahap. Dalam persidangan ini dibicarakan masalah dasar negara. Beberapa orang tokoh yang berpidato untuk mengusulkan konsepsi yaitu Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Soepomo. Pada 29 Mei 1945, Muhammad Yamin berpidato dengan judul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Dalam pidatonya, ia mengusulkan 5 pokok yang akan dijadikan dasar negara, yaitu 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Pada 31 Mei 1945, Soepomo berpidato tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara yang berisikan 5 asas, yaitu 1. Paham negara persatuan, 2. Perhubungan negara dan agama, 3. Sistem badan permusyawaratan, 4. Sosialisme negara, 5. Hubungan antar bangsa. Tetapi ia tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa kelima hal tersebut diusulkan sebagai dasar negara. Keterangan itu diajukan untuk dijadikan bahan masukan dalam merumuskan dasar negara Indonesia yang merdeka nanti. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno tampil berbicara tentang dasar falsafah negara Indonesia yang merdeka yang juga terdiri atas 5 asas, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan,
3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Kelima asas itu, atas petunjuk seorang ahli bahasa oleh Insinyur Soekarno, diberi nama Pancasila. Kemudian disusulkan dijadikan dasar negara Indonesia. Dalam masa sidang tersebut, belum didapat kata sepakat mengenai dasar negara Indonesia. Setelah pembicaraan selesai, sidang berikutnya ditunda sampai bulan Juli. Sambil menunggu masa sidang berikutnya, maka 9 orang BPU PKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang. Yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, Maramis, Raden Abikusno Trijo Sujoso, Abdul Kahar, Agus Salim, Wahid, dan Achmad. Panitia kecil atau Panitia 9 tersebut terus bekerja keras merumuskan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang nanti harus mengandung asas dan tujuan negara Indonesia merdeka. Akhirnya tugas itu terselesaikan pada 22 Juni 1945 dan hasil rumusannya tersebut Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Sesuai dengan nama yang diberikan oleh Muhammad Yamin, di dalam Piagam Jakarta alinea keempat dirumuskan 5 asas falsafah negara Indonesia merdeka, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat dalam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Piagam Jakarta dengan beberapa perubahan, terutama mengenai rumusan Pancasila, kemudian dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Masa sidang kedua. Dalam sidang kedua ini, yang dibahas adalah rancangan Undang-Undang Dasar beserta pembukaannya. Panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno menyetujui bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar diambilkan dari Piagam Jakarta. Untuk merumuskan Undang-Undang Dasar, panitia perancang pembentukan lagi panitia kecil yang diketuai oleh Prof. Dr. Hussein. Pada 14 Juli 1945, Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja panitia perancang Undang-Undang Dasar kepada sidang, yaitu 1. Pernyataan Indonesia Merdeka, yang kedua pembukaan Undang-Undang Dasar, ketiga Undang-Undang Dasar atau batang tubuh. Akhirnya sidang BPU PKI menerima bulat hasil kerja panitia itu. Setelah BPU PKI berhasil menyelesaikan tugasnya, maka pada tanggal 7 Agustus 1945, BPU PKI dibubarkan.